Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kyonghi ya Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang masih merayakan ya, yang masih merayakan Imlek, dan happy holiday buat kita semua yang sedang berlibur di minggu-minggu ini ya. Puji Tuhan, kita akan kembali ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu ini datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami sungguh berterima kasih kalau satu hari lagi Allah berikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa beribadah. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami rindu Tuhan di dalam momen yang begitu istimewa ini Tuhan. Kami bisa merasakan persekutuan yang indah dengan Allah. Kami sungguh bisa merasakan persekutuan yang dekat dengan saudara seiman kami Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan rangkaian ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau hadir di antara kami. Kami percaya Engkau ada di antara kami Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, sama seperti Engkau menghentarkan kami ke tempat ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Engkau juga akan menghentarkan Tuhan saudara kami yang lain untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dan kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin, shalom, selamat pagi saudara semua, Bapak Ibu di tempat ini. Saya percaya kita yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita, amin. Karena Allah kita luar biasa. Mari pagi hari ini kita mau tinggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mohon. Yeah. Come on. Tepuk tangan yuk. Kami mau tinggikan Kau pagi hari ini Tuhan. Karena Kau Allah yang lain. Amin. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu
selama-lamanya, amin. Dia Allah yang luar biasa, amin. Dia adalah sumber dari segalanya. Dan Allah yang adalah sumber dari segalanya itu ada dalam hidup kita. Dan guess what? Hidup kita itu enggak pernah sama, amin saudara. Yo, kaulah satu-satunya. Hey! Mari bawa tangan yang keras. Mari katakan, kaulah satu-satunya, kau sumber dari segalanya. Amen. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa. Katakan yang keras, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita mengatakan kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, kau sumber Tuhan, sumber dari segalanya. Amen. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu, hidupku takkan sama. Hey! Hidup kami gak akan sama Tuhan. Karena Engkau adalah alasan kami untuk hidup. Amen. Mari katakan, kaulah alasan. Yang keras yuk. Amen. Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkan-Mu. Yesus, Yesusku. Kaulah alasan untuk ku hidup. Amen. Hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa. Amen. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu. Hidupku takkan sama. Amin, amin. Ketika kita udah sampai pada hari ini di titik ini, ketika kita melihat ke belakang, setahun terakhir ke belakang, kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, amin. Dia Allah yang setia di setiap musim kehidupan kita. Mungkin saat ini kita juga lagi belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi mari kita mau punya iman kalau Dia adalah Allah yang setia. Dan biasanya waktu kita berdoa itu kebanyakan mungkin dari kita kan bilang Tuhan berkati, Tuhan kami minta tolong. Mungkin ada sedikit tapi persentasenya mungkin lebih sedikit lagi ya yang berkata Tuhan
Apa yang bisa aku berikan untuk membalas semua kasih-Mu buat hidup aku Tuhan. Ketika Engkau Allah yang sudah setia, tapi saya mau apa sih yang Kau minta? Mungkin sedikit ya, atau ada yang sudah banyak, puji Tuhan. Tapi mari pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk kita katakan Tuhan, apa yang dapat kami balas Tuhan untuk membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan, untuk salib-Mu yang Kau berikan, dan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Mari ajar kami, untuk kami memberikan hati kami, hidup kami yang terbaik buat Engkau. Amin. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk tangan-Mu yang kuat memegang tangan kami. Apa yang kami dapat berikan untuk membalas semua kebaikan Kamu dalam hidup kami. Mari kami
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidup kami Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik juga untuk Engkau, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu semua pujian penyembahan kami itu juga menyenangkan Engkau Tuhan. Karena kami berikan dari hati kami, dan yang terbaik hanya buat Engkau Allah kami yang luar biasa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari ajar kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Dan mengembalikan perpuluhan kepadamu Tuhan. Ajar kami memberikan terbaik, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat hidup kami, yaitu keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, silakan memberikan persembahan. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita kembali, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami dapat melihat bahwa pemeliharaan Allah sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bapa, apa yang kami bawa barusan, apa yang kami kembalikan Tuhan, kami tahu bahwa berkat-Mu atas kami jauh melebihi hal itu Tuhan. Dan kami bisa sungguh melihat bahwa Allah memelihara kami dengan sedemikian rupa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau menjadi Allah bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau senantiasa ada dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami membawa hati kami Tuhan yang limpah dengan syukur Tuhan. Di dalam persembahan yang barusan kami berikan Tuhan. Bapak, sebentar juga kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan firman yang akan ditabur di dalam hati kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terlebih daripada apa yang hamba-Mu sanggup untuk sampaikan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan berbicara secara pribadi di dalam hati setiap kami Tuhan. Engkau jauh lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya senang sekali ya bisa melihat saudara semua ada dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama pada pagi hari ini ya. Hari ini khotbah yang akan saya sampaikan itu saya beri judul Anugerah Allah yang Menakjubkan ya. Kenapa saya kasih judul ini Bapak Ibu Saudara ya? Karena selama saya mempersiapkan firman Tuhan, saya terkagum-kagum dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita semua. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan lihat apa hal yang sudah Allah kerjakan bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap orang ini memiliki kisah kehidupannya masing-masing ya. Dan setiap kisah ya pasti akan memiliki warnanya masing-masing ya. Ini quotes yang saya bikin sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi setiap kita punya cerita kita masing-masing, setiap kita punya kisah kita masing-masing ya. Ketika kita mengenal seseorang, di dalam proses pengenalan kita dengan seseorang ya, tentunya kita akan ya meluangkan waktu kita untuk kita bisa berbicara dengan mereka. Ya, dan ketika berbicara itulah kita bisa mengetahui apa kisah yang dia miliki di dalam kehidupannya. Ya, tapi diskusi yang dilakukan ya, bukan diskusi, pembicaraan yang dilakukan bukan hanya pembicaraan, hanya sekedar menanyakan identitas ya, seperti menanyakan KTP mungkin ya. Karena pasti kita udah tahu itu gitu ya.
Tapi mungkin satu bentuk pembicaraan yang sering kita dengar mungkin itu adalah deep talk. Deep talk itu adalah satu bentuk percakapan yang mendalam, dua arah. Dan biasanya di dalam deep talk ini itu membicarakan hal-hal yang bermakna. Dan ketika kita membicarakan, kita membuka hati kita, ketika kita membuka pikiran kita kepada orang yang ingin kita kenal, ya, tentunya mereka akan lebih mengetahui kisah apa yang ada di dalam kehidupan kita atau kisah apa yang ada di dalam kehidupan orang yang ingin kita kenal. Ya, kisah tersebut ya pastinya berbeda-beda. Ya, makanya saya sengaja kasih gambar di PowerPoint ya, kasih gambar ada orang yang sedang bersama-sama berbicara. Dan pasti ketika berbicara satu dengan yang lain ya, itu punya kisahnya masing-masing dan tidak sama. Ya, mungkin ada yang punya kisah kesuksesan, ya, kesuksesan satu dengan yang lain berbeda. Ada orang yang sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Ya, yang sedang bertanya-tanya tentang panggilan hidupnya, sedang bertanya-tanya tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita meluangkan waktu kita untuk deep talk dengan orang yang ingin kita kenal. Atau mungkin juga dengan pasangan kita. Ketika kita berusaha mengenal pasangan kita, nggak mungkin ngobrolnya itu cuma selewat-selewat, itu nggak mungkin gitu ya. Gitu. Atau mungkin dengan keluarga terdekat kita. Ya, saya kasih contoh sedikit aja Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi waktu saya mau berangkat, keponakan saya udah bangun. Dia baru 2 tahun. Waktu dia lihat saya mau pergi, dia nyamperin saya. Dia bilang gini, Ai mau kemana? Dia bilang gitu. Ya, terus saya bilang, sebelum saya jawab, dia udah ngomong lagi. Dia bilang, Ai mau jalan-jalan, gitu ya. Terus aku bilang, enggak. Ai enggak akan jalan-jalan. Oh, Ai enggak jalan-jalan. Enggak, aku bilang gitu. Ai mau kemana? Ai mau ke gereja. Gereja, karena itu satu kata yang mungkin baru dia dengar. Dia ulang kata itu lagi. Gereja itu apa? Nah, di situ saya baru tahu ya Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa saya yang mau pergi, terburu-buru pergi bicara dengan anak yang bertanya gereja itu apa. Karena perlu ada penjelasan ya, perlu ada hal-hal yang harus saya terangkan kepada anak yang baru umur 2 tahun ini. Yang ingin tahu banyak hal gitu ya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ngobrol dengan orang-orang mungkin di kelompok Sharon kita ya Bapak Ibu Saudara, pasti kita punya kisah kita dengan Tuhan yang berbeda-beda. Betul enggak? Saya punya kisah dengan Tuhan saya seperti ini, Bapak Ibu Saudara punya kisah dengan Tuhan yang berbeda. Ya, demikian juga ya Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan kelahiran baru. Ada yang sudah lahir baru sejak dari anak-anak. Ada yang baru lahir baru setelah remaja, dewasa, atau bahkan sedang usianya sudah tua. Ya, atau bahkan dia baru mengenal Tuhan, baru menerima Tuhan Yesus detik-detik terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan. Seperti kisah yang akan kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kisah pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas 23. Sebenarnya ini satu perikop yang cukup panjang, tapi saya akan bawa kita untuk baca beberapa ayat saja. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dengan lengkap nanti ketika di rumah. Ya, Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-43. Lukas 23 ya, ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43. Ya, nah kisah ini saya akan kasih, kita tentu tahu kisah ini ya. Kisah seorang yang begitu jahat dalam hidupnya ya. Dia dibenci oleh masyarakat, dia dibuang oleh keluarganya. Namun Bapak Ibu Saudara, anugerah yang menakjubkan itu, amazing grace itu ya. Keselamatan yang luar biasa itu dia terima sebelum dia meninggal. Ya, dan kisah inilah yang akan kita baca pada pagi hari ini. Ya, apa anugerah itu Bapak Ibu Saudara? Apa anugerah yang menakjubkan yang diterima oleh seorang penjahat di masa akhir hidupnya? Mari kita baca bersama-sama. Saya sudah siapkan di PowerPoint
di Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Saya undang untuk kita semua baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Boleh minta Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan ya, dan tentu sudah disampaikan oleh Ci Evelyn di minggu yang lalu, bahwa dalam sebulan ini, beberapa waktu ini, bukan sebulan tapi mungkin sekitar 2 bulan ini ya, kita akan melihat makna yang terdapat di dalam perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan yang kedua ini memiliki 2 makna. Ya, di sini dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Makna yang pertama Bapak Ibu Saudara, makna yang pertama itu adalah kematian Kristus di kayu salib memberikan kepastian jaminan keselamatan. Apabila kita melihat bagian perikop ini, kita tentu tahu kisah ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus disalib di atas kayu salib ya, ada 2 orang di kanan kirinya yang bersama-sama dengan dia yang dihukum dengan cara yang sama, kedua orang penjahat yang ada di kanan dan di kirinya. Ya, ketika Yesus di kayu salib, dia tidak hanya menahan rasa sakit yang dia rasakan saja di tubuhnya. Ada paku yang menancap di tangannya, ada paku yang menancap di kakinya, ada cambuk yang luka yang ada di tubuhnya itu yang terjadi akibat cambukan gitu ya. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika kita perhatikan ya, ia menahan juga ejekan. Dia menahan juga hinaan, dia menahan juga cemoohan, olok-olok dari semua orang yang sedang melihatnya saat itu. Yang saya nggak kebayang apa yang mereka katakan ketika mereka melihat Yesus ada di kayu salib. Ya, termasuk kedua orang penjahat yang ada di kanan dan di kirinya. Dia mengolok-ngolok Yesus sedemikian rupa. Dia menghina Yesus, dia mengejek Yesus sedemikian rupa. Mari kita perhatikan. 2 orang penjahat di sisi Yesus. Saya menyebut 2 penjahat ini ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu adalah penjahat yang berkeras hati sampai pada kesudahannya. Nah Bapak Ibu Saudara, penjahat yang berkeras hati ini, dia mengejek, dia menghujat, dia mengata-ngatai Yesus secara terus-menerus di ayat 39 ya Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Di sini dikatakan demikian. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ketika dia secara terus-menerus menghujat Yesus, ya, bahkan dia tahu dia sebentar lagi akan mengalami kematian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa selamat dari hukuman yang sedang dia akan terima. Tapi dia tetap bersikeras dengan sikap hatinya yang begitu sombong. Bahkan dia menghujat Yesus, dia mengatakan, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami juga." Ya, dia mengatakan hal itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesalahan terbesar yang dapat dilakukan oleh manusia itu adalah penolakan kepada Kristus. Mari saya ajak untuk kita semua berefleksi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mengevaluasi sikap kita di hadapan Tuhan. Ya, penolakan mungkin saja tanpa kita sadari penolakan itu kita lakukan.
Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk kita mengevaluasi sikap kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara, misalnya bukankah ketika dosa menguasai hati kita, ketika dosa dengan sedemikian kuat mencengkram kehidupan kita, kita sering tidak dapat mendengar dengan jelas firman yang disampaikan. Bukankah ketika dosa menguasai hati kita dengan sedemikian rupa, kita menolak, kita tidak mendengar, kita tidak menjadi peka akan teguran yang Kristus sampaikan di dalam hati kita? Atau bukankah misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti kebaktian, kita mendengarkan satu khotbah yang begitu indah, tapi kita tidak mengizinkan sama sekali firman Tuhan menyentuh dan memperbaharui hati kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita tahu ketika ada firman yang disampaikan, bukan hanya seorang pengkhotbah saja yang berkata-kata di depan kita semua Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Roh Kudus hadir di antara kita. Bapak Ibu percaya Tuhan hadir di antara kita. Ada pekerjaan Roh Kudus yang sedang terjadi. Ketika firman disampaikan, ada Roh Kudus juga yang ikut ambil bagian di dalam penyampaian firman Tuhan. Dan itu bicara secara pribadi ke dalam hati kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika dosa menguasai hati kita, ketika kita mengeraskan hati kita, maka apapun yang dikatakan itu akan mental Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan terdengar dengan jelas di dalam hati dan telinga kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin saja kita sering bersikap seperti ini. Kita mengizinkan kesombongan menguasai kita sedemikian rupa, seperti penjahat di samping yang terus-menerus mengejek Yesus dan tidak membuka hatinya sedikit pun untuk Roh Kudus berkarya dalam hatinya. Lalu yang kedua, penjahat yang dilembutkan hatinya. Kedua penjahat ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi itu mengejek Yesus. Jadi mau di kanan, mau di kirinya, kelakuannya sama Bapak Ibu Saudara. Sama-sama mengejek Yesus saat itu. Tetapi perhatikan, mari kita baca ya di ayat yang ke-34a. Ya, kita akan lihat di ayat yang ke-34a. Ketika semua orang yang hadir saat itu bersama-sama mengejek Yesus, apa yang Yesus lakukan? Bagaimana respon Yesus terhadap ejekan itu? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada hati yang begitu penuh kasih ketika Yesus mengatakan ini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, ketenangan Yesus di dalam menghadapi hal ini. Ada sakit yang dia rasakan di tubuhnya. Ada juga cercaan yang harus dia dengar di telinganya. Tapi dia tetap bertindak dengan tenang. Dia begitu tenang Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia berdoa kepada Bapanya di surga, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, sikap Yesus ini menyadarkan penjahat lainnya. Penjahat lain yang ada di sisi Yesus tentang keberdosaannya. Yuk kita lihat Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-40. Boleh Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, mungkin ditampilkan juga. Di ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-41 Bapak Ibu Saudara. Oke, boleh saya minta kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, duduk saja. 1, 2, 3. Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut
kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia menyadari keberdosaannya Bapak Ibu Saudara. Dia menyadari bahwa dibandingkan Yesus yang tidak memiliki kesalahan apa-apa tetapi menerima hukuman, saya ini jauh lebih layak untuk dihukum. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, kedua penjahat di samping Yesus menerima hukuman karena merampok. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di dalam Matius 27 ayat 38. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena bangsa Yahudi saat itu sedang berada di bawah pemerintahan Romawi sehingga mengakibatkan kesulitan dalam semua bidang kehidupan. Di dalam kondisi yang seperti ini, bangsa Yahudi memiliki pengharapan. Mereka berharap di dalam situasinya yang begitu sulit. Mereka berharap hadirnya seorang juru selamat. Ada pengharapan itu Bapak Ibu Saudara. Mereka sebenarnya sedang menanti-nantikan kedatangan juru selamat itu. Dan mungkin saja pengharapan ini juga dimiliki oleh perampok tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudara ketika dia menyadari akan Yesus yang dihukum tanpa memiliki kesalahan apa-apa, dia mengungkapkan pengharapannya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-42. Apa yang dia harapkan. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Bapak Ibu Saudara, respon Yesus terhadap pernyataan tersebut ketika penjahat itu berkata, Yesus di dalam kesadarannya akan dirinya yang begitu berdosa, dia mengatakan, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Waktu saya siapkan ini Bapak Ibu Saudara, saya gak habis pikir kenapa dia bisa punya iman sebesar ini. Kenapa dia bisa berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Karena dia dilembutkan hatinya, dia menerima pekerjaan Roh Kudus. Dia di dalam hatinya ketika dia melihat begitu Yesus mau menerima hukuman yang sepantasnya tidak harus dia terima. Hatinya kemudian menjadi sadar akan dosa-dosanya. Dan Bapak Ibu Saudara, respon Yesus terhadap pernyataan tersebut adalah menyatakan di ayat yang selanjutnya, kata Yesus kepadanya, sesungguhnya hari ini juga, di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, itu menggunakan kata amin. Sesungguhnya amin dia. Yesus mengatakan amin. Semron, pada hari ini juga Yesus mengatakan, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara, kata amin yang kita ucapkan itu apa? Itu mengungkapkan satu ekspresi kepercayaan dan keyakinan yang begitu mutlak. Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara perlu mengingat kembali kondisi penjahat tersebut saat itu. Dia ada di ambang kematian. Sehingga Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini juga. Keyakinan ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Ini berkaitan dengan jaminan keselamatan bagi semua orang berdosa. Juga janji akan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan kelak. Sebenarnya hal ini sulit untuk dipercayai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Bahwa seorang pendosa tanpa memiliki waktu untuk menebus dosanya akan menerima kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Namun perkataan Yesus menjelang kematiannya ini Bapak Ibu Saudara
meneguhkan juga Bapak, Ibu, Saudara, kita semua di tempat ini akan jaminan keselamatan yang dianugerahkan kepada barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, melalui perkataan amin ini, perkataan yang begitu penuh dengan keyakinan, perkataan yang begitu penuh dengan kepercayaan yang begitu mutlak Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap hati kita saat ini Bapak Ibu Saudara? Apakah saat ini kita dapat merasakan keagungan? Apakah kita dapat merasakan keyakinan mutlak akan keselamatan serta kehidupan bersama dengan Kristus kelak? Ini berbicara tentang kemampuan Allah. God is able. Ini bicara tentang bahwa Dia sanggup untuk menyelamatkan orang yang berdosa sekalipun. Penjahat tersebut merampok Bapak Ibu Saudara. Tidak ada mungkin keterangan berapa kali dia merampok sehingga dia harus dihukum mati. Tapi kita bisa melihat begitu besar dosa dia Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia harus dia harus menerima hukuman di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Yesus sanggup. Seorang pendosa sebesar apapun Yesus sanggup untuk menyelamatkan. Bagaimana dengan keagungan ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih meragukan kemampuan Allah untuk menyelamatkan kita? Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus di kayu salib memberikan kepastian jaminan keselamatan kepada semua orang. Jaminan tersebut menandakan bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah iya dan amin, pasti dan mutlak. Bahkan bisa membuka jalan bagi setiap kita untuk menerima anugerah untuk hidup bersama-sama dengan Allah kelak. Bapak Ibu Saudara, ada masa depan yang cerah bagi kita semua. Ada masa depan yang begitu indah bagi kita semua. Kehidupan bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Saudara, apabila saudara mengikuti Biblical Night semenjak beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, maka kita dapat mengetahui bahwa kelahiran baru Bapak Ibu Saudara, kita sudah yakin bahwa God is able, Allah itu sanggup. Tapi Bapak Ibu Saudara, keselamatan berbeda dengan kisah daripada penjahat tersebut yang setelah menerima janji Allah dia langsung meninggal. Kita Bapak Ibu Saudara, setiap kita di tempat ini ada satu proses yang perlu kita lalui. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti Biblical Night, buat yang belum Bapak Ibu Saudara hari Kamis tanggal 15 ini Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti itu ada satu rangkaian untuk beberapa waktu ke depan tentang keselamatan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dengan lebih dalam apa itu keselamatan. Dan bagaimana sebenarnya setiap kita ketika kita diselamatkan, kita masuk ke dalam proses pemurnian dan pemuliaan di dalam Tuhan. Dan karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan lupa God is able, tapi kita juga yang menerima keselamatan, kita perlu mengerjakan keselamatan itu. Kita perlu mengerjakan keselamatan. Caranya terus bertumbuh. Semakin hari semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Dengan cara membuka hati kita untuk setiap bimbingan, untuk setiap teguran. Di dalam prosesnya Bapak Ibu Saudara, saya mengingat kalau kita tahu bawang, Bapak Ibu Saudara, bawang merah atau mungkin bawang bombay. Itu ada lapisan-lapisan yang sedikit-sedikit dikupas, sedikit-sedikit dikupas. Roh Kudus sedang mengerjakan itu di dalam diri kita. Saat ini ada proses di mana kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita perlu untuk bertumbuh, kita perlu untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama-sama dengan Allah, kita menjaga kehidupan kerohanian kita tetap sehat. Maka janji Allah akan keselamatan itu tentunya akan kita nikmati sampai akhir hidup kita nanti. Bapak Ibu Saudara, lalu yang kedua itu adalah
bicara tentang kematian Kristus di kayu salib, membuka jalan untuk bersekutu dengan Allah. Ya, saudara, mari kita perhatikan ya. Saya boleh ditampilkan dulu PowerPoint-nya, jangan di ini dulu. Saya sudah tuliskan Bapak Ibu Saudara di PowerPoint ya. Ada satu pembicaraan ya. Di atas salib itu ada satu pembicaraan yang terjadi antara penjahat dengan Tuhannya. Ya, saya sebut seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ketika dia berkata demikian, Yesus, ingatlah akan aku, ya, ingatlah akan aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Ini berbicara tentang pengharapan Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam gejolak emosinya saat itu, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa mungkin turut merasakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana rasanya ketika kita ada di kayu salib atau mungkin ketika kita ada di ambang kematian ya. Di dalam kondisi di mana kita tidak tahu ini setelah kita meninggal kita mau kemana ya. Demikian juga dengan penjahat tersebut. Di dalam kondisinya Bapak Ibu Saudara ada rasa takut di dalam dirinya. Ada putus asa mungkin di dalam dirinya. Ada kesedihan yang begitu mendalam di dalam dirinya. Dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Dia berharap apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu, bawalah aku bersama-sama dengan engkau. Pengharapan. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan betapa lembutnya Yesus mengatakan hal ini. Dia berkata, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada kepastian Bapak Ibu Saudara, ada kepastian yang kekal tentang kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu saya sebutnya deep talk ya Bapak Ibu Saudara, karena ini sangat bermakna. Singkat sekali percakapan yang terjadi antara penjahat ini dengan Yesus, sangat singkat. Tapi begitu mendalam dan penuh dengan makna. Bahkan memberikan pengharapan kepada orang yang sedang berputus asa. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu Saudara. Kisah penjahat dan Tuhannya ini Bapak Ibu Saudara, ini mungkin berbeda dengan kisah kita. Sekali lagi, yang mengalami kelahiran baru, kita masih dikasih kesempatan untuk mengerjakan keselamatan kita. Dan salah satu bentuk dari sikap dari sikap mengerjakan keselamatan ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah dengan tidak menunda-nunda pertobatan. Sikap menunda pertobatan Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara, nanti aja, saya sekarang senang-senang dulu aja, ke gereja ya oke, ikut komsel ya oke gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kan kita gak tahu hidupnya di luar seperti apa. Gak apa-apa, dosa aja gak apa-apa gitu kan. Nanti Tuhan juga pasti akan mengampuni. Misalnya Bapak Ibu Saudara seperti itu, kita menunda-nunda pertobatan. Ketika Roh Kudus sedang mengupas lapis demi lapis bagian terdalam dari diri kita. Ketika kita sedang dikupas sedemikian rupa, kita menolak untuk bertobat. Dan sebenarnya saat itu Bapak Ibu Saudara ya, atau misalnya kayak gini, oh ya nanti gampang lah tinggal minta ampun aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sikap seperti itu sebenarnya itu adalah sikap menunjukkan sikap seseorang yang menggunakan Allah sebagai sarana agar dapat hidup di dalam hawa nafsunya di dunia. Saya boleh dong nonton film porno, saya boleh dong hidup bebas, saya boleh dong seks bebas, saya boleh dong minum minuman keras, gak apa-apa gitu ya. Nanti setelah itu saya minta ampun sama Tuhan. Kita sedang menggunakan Allah sebagai sarana untuk kita bisa hidup dalam hawa nafsu kita. Dan ketika Roh Kudus kemudian menegur kita, mengingatkan kita, kita bersikap menolak. Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa kita saat ini sedang ada di dalam satu proses yang disebut dengan pengudusan.
Kita sedang dikuduskan oleh Tuhan kita. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi pengantinnya kelak. Ketika dia datang, dia akan menjemput kita di dalam kemuliaannya, di dalam kekudusannya. Dan saat ini kita sedang ada di dalam proses itu Bapak Ibu Saudara. Kita sedang ada di dalam proses pengudusan itu. Dan proses inilah Bapak Ibu Saudara yang akan membawa kita ke dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara itu sebenarnya akan mengikis kedagingan kita, akan mengikis sikap ego kita. Ya, kita ini akan disadarkan begitu banyak hal oleh Roh Kudus. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bicarakan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada pasangan kita yang terdekat sekalipun, kepada orang tua yang terdekat sekalipun, kepada sahabat kita yang terdekat sekalipun, Dia tahu dan Dia akan membereskan hal itu. Dia sedang mempersiapkan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Persekutuan dengan Allah itu akan juga menumbuhkan buah roh. Dan inilah yang akan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, ada kuasa yang mentransformasi kita. Sehingga kita mengalami perubahan karakter. Yang pemarah jangan pemarah lagi. Gak apa-apa marah, gak apa-apa, tapi dilakukan dengan cara yang jauh lebih berhikmat. Mereka yang misalnya masih suka melakukan dosa, yang masih terikat di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, jangan lagi melakukan hal itu. Ada kuasa yang mentransformasi ketika kita hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Dan proses inilah Bapak Ibu Saudara, yang juga akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal. Bukan hanya saat ini saja, tapi juga kelak di dalam kekekalan. Saudara, di dalam masa-masa perenungan akan kematian Kristus di kayu salib. Sebentar lagi kita akan Paskah ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan Jumat Agung, kita akan mengingat kembali kematiannya di kayu salib. Mari kita kembali meneguhkan hati kita untuk tidak lagi menjadi Kristen yang tobat kumat Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini tobat, besok kumat, hari ini tobat, besok kumat gitu ya. Mari kita hidupi kebenaran firman yang telah kita pelajari dan tidak mengkompromikan apapun dengan prinsip-prinsip dunia. Dan mari juga kita hidup ya di dalam disiplin-disiplin rohani yang dapat kita lakukan. Sehingga persekutuan dengan Allah akan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Dan dapat menikmati kehidupan bersama-samanya dalam kekekalan kelak. Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, biarlah makna perkataan Kristus di kayu salib ini yang kita peroleh dari kisah penjahat yang dilembutkan hatinya ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengingat bahwa kematiannya di kayu salib itu memberikan kepastian jaminan keselamatan bagi kita. God is able, Dia sanggup menyelamatkan kita, apapun kondisi kita. Dan yang kedua, kematian Kristus di kayu salib itu memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Sehingga mari kita nikmati anugerah ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita dengan peka hidup menuruti apa yang mungkin ada teguran di dalam hati kita oleh Roh Kudus berkaitan dengan karakter kita, berkaitan dengan pola pikir kita yang salah. Mari kita turuti itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup dengan persekutuan yang erat. Sehingga kita bisa senantiasa menikmati anugerah Allah yang menakjubkan. Baik masa sekarang maupun kelak di dalam kekekalan. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa firman Tuhan ini ke hadapan. Kita renungkan firman ini sekali lagi. Ya, ada satu kepastian yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan?
Apakah kita mau memperbaharui kembali komitmen kita di hadapan Tuhan? Apabila mungkin kita seenak-enaknya hidup, sesuka-suka hati kita, mari kita kembali. Mari kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir sambil kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita tutup mata kita di hadapan Tuhan. Ada Allah di antara kita. Dia yang memahami hati kita. Dia yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Bapa, sungguh besar anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Kamilah yang seharusnya ada di salib itu Tuhan. Kamilah yang seharusnya menerima hukuman itu Tuhan. Tapi Engkau Allah yang begitu penuh kasih Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau sanggup mengampuni kami. Engkau sanggup untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami
Kami mau kembali memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Tolong kami di dalam kami mengerjakan keselamatan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Kamu mau dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan, perubahan yang dapat terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang yang diberkati hidupnya oleh kami karena perubahan-perubahan itu Tuhan, mungkin tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau terus dibentuk, kami mau terus diubahkan Tuhan. Kami mau dibuat untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Di akhir hidup kami nanti Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan itu Tuhan. Kami bisa menikmati bahagianya hidup kami bersama-sama dengan Engkau saat ini dan kelak Tuhan. Kami mau serahkan keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jika hari ini Tuhan ada dosa yang belum kami selesaikan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menakjubkan. Terima kasih karena seorang pendosa seperti kami menerima keselamatan yang begitu besar. Terima kasih. Hidup kami adalah karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Untuk kisah kami dengan Engkau Tuhan, kami rindu ini akan berakhir happy ending Tuhan. Kami mau story kami ini Tuhan berakhir dengan bahagia bersama-sama dengan Engkau kelak Tuhan. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, ada beberapa pengumuman yang penting bagi saudara, yaitu couple meeting tanggal 17 bulan ini di Crown. Saudara, penting tentu buat keluarga-keluarga muda supaya lebih dekat, supaya lebih mesra di dalam Tuhan ya. Penting sekali. Saudara bisa mendaftar dan harganya itu tadinya 250 untuk seorang, sekarang 300 untuk 2 orang. Untuk couple, untuk 2 orang suami istri. Itu pertama, dan kedua Biblical Night ya, Biblical Night pada hari Kamis ini. Ada Biblical Night, saya anjurkan untuk kita ngikutin setiap Biblical Night supaya kita lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah dan iman kita boleh makin dikuatkan dalam Tuhan. Dan terakhir adalah bagi saudara yang akan mengikuti rapat BPL ya, setelah kebaktian ini selesai, kita akan kumpul di lantai 3, ya, lantai 1 ruangan di sana. Kita akan rapat di sana, lantai 3, gedung E ya. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian kami pada hari ini dari awal yang selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang pada tanggal 14 yang akan datang hari Rabu yang akan mengadakan Tuhan pemilihan umum. Mari Engkau sediakan tolong supaya semuanya boleh terselenggara dengan aman, dengan tenang. Dan Tuhan kami berdoa baik TNI Polri yang menjaga keamanan, baik orang-orang yang bertugas di KPPS, semuanya Tuhan
boleh bersama dengan baik, sehingga siapapun yang terpilih kami percaya itu adalah kehendak Tuhan yang akan memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan minggu yang di depan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sediakan mimpin hidup kami semua, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan kami percaya kami akan berkumpul kembali di minggu depan dengan tubuh yang sehat, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sebentar akan diadakan rapat badan pengurus lengkap. Mari Tuhan Kau sediakan mimpin dari awal hingga selesai. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, It takes two to tango. Pernikahan perlu usaha dari dua orang. Sama seperti tarian tango, tidak bisa dilakukan seorang diri. Couples Meeting, It takes two to tango. Sabtu 17 Februari 2024 pukul 3 sore bertempat di Hotel Crown Plaza. Bersama Evangelis Helen C. Pratama, seorang trainer, counselor, dan pembicara seputar kehidupan rumah tangga. Dengan biaya semula Rp250.000 per orang, kali ini ada potongan untuk Anda menjadi Rp150.000 per orang atau Rp300.000 per pasangan. Sudah termasuk snack, coffee break, dan dinner eksklusif. Berapapun usia pernikahan Anda, mari bergabung dan segarkan kembali pernikahan Anda. Daftarkan diri Anda di link yang disediakan. Tempat sangat terbatas. Event ini juga didukung oleh Shalom saudara, pada bulan ini Biblical Night dalam seri The Order of Salvation yang kedua akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 dengan judul Justifying Grace. Dalam sesi ini kita akan membahas pengertian kelahiran baru, mengapa perlu kelahiran baru, dan apa saja tanda kelahiran baru. Pertemuan ini diadakan jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa di Biblical Night. Tuhan Yesus memberkati. Mari satukan hati dan berdoa bagi bangsa dan negara, bagi gereja dan ladang misi, mengundang seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan dalam doa pengerja. Minggu 18 Februari 2024 pukul 11.30 siang.